Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Haji Herman Tamin yang tadi mewakili dari keluarga. Khususnya kepada sahibul musibah, yakni Ibu Ernawati beserta putra dan putri beliau, walaupun sudah 100 hari, wanita yang ditinggal wafat suaminya boleh berkabung lebih dari itu. Kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa, sekaligus mendoakan almarhum Bapak Dedi Junaidi bin Sanden. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah hapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah malam ke-100, apa kabar, sehat? Ini doa sudah selesai Pak, tinggal tausiah. Silahkan yang mau ngudut-ngudut, yang mau ngopi-ngopi. Karena katanya pencegah corona itu corona juga. Kopi, rokok, nasi. Makanya kalau banyak ngopi, banyak ngerokok, banyak makan nasi, aman, gak kena corona. Katanya sih begitu. Kadang dunia ini kontradiktif Pak. Katanya rokok dapat menyebabkan serangan jantung, tapi rata-rata yang kena serangan jantung malah gak pernah ngerokok. Ini kan dunia kontradiktif. Ternyata memang udah benar tulisannya, rokok dapat menyebabkan. Ternyata yang menyebabkan serangan jantung rokok yang dapat. Tapi kalau rokok yang beli enggak Pak. Katanya sedemikian rupa. Makanya bapak-bapak jangan biasa dapat, jangan biasa minta, beli rokok itu, biar tidak menyebabkan serangan jantung. Setuju nggak kira-kira? Dan saya perlu klarifikasi, di Korea itu angka bunuh dirinya tinggi, di Jepang tingkat bunuh diri tinggi, negara-negara Eropa angka bunuh dirinya tinggi. Penyebab utamanya kalau kita coba ingin berimbang, rata-rata angka bunuh diri yang tinggi di negara yang tidak ada perokoknya.
Indonesia ini negara dengan angka bunuh diri paling rendah karena ngerokok semua. Karena bapak-bapak pening dikit ngudut di gardu. Ngapain bunuh diri? Ngudut. Enggak kebeli, minta sama temennya. Kalau enggak malu. Kalau malu ngempet nahan. Punya utang ditagih utang, beli rokok. Makanya saya heran Pak, mengapa orang gembar-gembar haram rokok, tapi extra jus diminum, M150 diminum, padahal itu yang lebih bahaya. Jajal minum minuman kayak gitu sehari, 1 saset saja, hancur ginjalnya, rusak pankreasnya, hancur livernya, banyak betul bahayanya. Makanya bagi saya menarik ada ucapan orang Amerika, ternyata tembakau bisa mengikat virus. Salah satunya virus corona. Dan tembakau yang paling bagus adalah tembakau Indonesia. Pantesan bapak-bapak nggak ada yang kena corona ya, karena ngisep tembakau semua. Tapi yang ngomong bukan pakar Pak, bukan dokter, ustadz yang ngomong. Artinya bisa benar bisa enggak. Tapi mudah-mudahan kita malam ini diselamatkan dari virus corona. Allahumma amin. Dan kalau dipikir-pikir, dokter itu pakai APD lengkap, udah mirip astronot, masih kena corona juga. Ternyata Bapak Ibu, corona ini bukan persoalan masker atau tidak masker. Walaupun saya selalu pakai masker Pak, ngasih contoh. Lagi ceramah saja saya nggak pakai masker, karena engap, bau jigong. Lama-lama saya keracunan jigong sendiri nantinya. Terus juga masker itu jangan selalu ditutupkan di hidung kita. Ada kalanya kita buka. Karena kita ini butuh suplai oksigen. Kalau kekurangan suplai oksigen juga bahaya. Makanya banyak pesepeda nih, zaman sepeda nih, gegayaan pakai masker, kekurangan suplai oksigen, meninggal dunia. Fatal akibatnya. Kita butuh asupan oksigen yang baik. Jadi kadang dibuka, kadang dipasang lagi. Nah, yang terpenting yang perlu saya garis bawahi, ternyata persoalan corona ini imunitas kita. Kalau daya tahan tubuh kita lemah, gampang kena. Tapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka kita nggak gampang kena. Nah, daya tahan tubuh, imun itu sesuatu yang dihasilkan tubuh kita sendiri. Nggak bisa kita cari di mana-mana, anugerah dari Allah. Dan imunitas tubuh kita itu bisa kita dapatkan dengan berpikir tenang, hatinya nyaman. Makanya benar kalau kata Syekh Ibnu Sina, pakar kedokteran internasional, al-wahmu nisfudda, kecemasan, rasa takut, paranoid separuh dari penyakit. Walaupun gagah kita, segar bugar badan kita, kalau sudah cemas panik, penyakit apapun akan mendekat. Kalau kata dokter yang di Jawa Timur yang biasa ceramah itu, penyebab penyakit bukan makanan. Jadi bapak-bapak jangan suka terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya bapak-bapak kalau bini banyak cicilan cepat mati biasanya. Beban pikiran, apalagi masa corona, udah cicilan banyak, pemasukan kurang. Ini yang membebani. Makanya di musim corona ini yang mati gara-gara gas asam lambung lebih banyak daripada yang mati gara-gara corona. Gas asam lambung kan efek pikiran. Jadi kalau orang kena gas asam lambung, obat mah apapun gak mempan. Obat yang mempan, obat penenang malahan. Karena itu stres, tekanan pikiran. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sekali lagi Allah jauhkan dari corona. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun saya perlu ingatkan, tetap saja pandemi ini ada. Corona itu bukan isu, tapi benar-benar fakta. Sebagai ujian yang Allah datangkan kepada kita. Karena setiap tahun, setiap 1 abad sekali, selalu ada virus yang menakutkan. Walaupun sebelum-sebelum ini juga kita sudah mengalami virus-virus yang lainnya. Yang jelas Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut
waridha bil quds ila antamut. Ini disampaikan 14 abad yang lalu. Ini ulama tabi'in pasca sahabat. Zaman ini adalah zaman yang kita mesti banyak diam. Hada zamanus sukut. Sudah ada zaman dahulu ternyata. Waluzumul buyut, betah-betah diam di rumah, stay at home. Waridha bil quds, persediaan makan diridhoi, irit jangan boros. Ila antamut, sampai engkau mati. Berarti sejak zaman dahulu kala sudah ada yang namanya wabah. Dan ketika wabah muncul, kita dihimbau stay at home. Untung stay at home-nya cuma 3 bulan kemarin, nggak kelamaan. Cuman gara-gara stay at home, banyak orang pinter bahasa Inggris. Sekolah dari rumah, home schooling, keren. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, enak. Dapat gaji kerja di rumah, home working. Yang kasihan buruh harian Pak, dirumahkan, home pimpa alaihum gombreng. Makanya kita mesti peduli kalau ada keluarga kita terpaksa dirumahkan tanpa digaji. Saatnya yang masih bergaji berbagi. Setuju nggak kira-kira? Mana kasat sodakotum mimmal, sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah ditambah dan semakin ditambah. Baik, sekarang kita masuk ke materi ta'ziyah. Ibu Ernawati beserta anak-anak mengundang kita untuk mendoakan almarhum. Sejauh mana pentingnya mendoakan orang mati? Begini Bapak Ibu, Nabi bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngasih hadiah buat orang mati, bukan pakai papan bunga, bukan pakai kijing mewah. Kijing itu hanya buat pandangan mata orang yang hidup. Papan bunga itu cuman buat hiasan bagi orang yang lihat. Tapi kalau pengen memberi hadiah buat orang mati, satu doa, yang kedua sedekah untuk orang yang wafat meninggal dunia. Makanya Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, pahalanya akan kekal bertahan 3 hari. Sedekah pada hari ketiga, pahalanya akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7, pahalanya sampai bertahan 25 hari. Cuman orang Indonesia nggak biasa salawean. Sampai 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Seperti malam ini. Sedekah pada malam ke-100, hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Ini diungkapkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Jadi kebiasaan kita ini bukan ajaran agama lain. Ini kebiasaan kita ini ya ajaran Islam. Dan inilah cara kita memberi hadiah kepada orang yang wafat meninggal dunia. Loh kok hadiahnya bentuknya makanan? Nah, ini perlu penegasan mengapa bentuknya makanan. Ada besek nggak malamnya kira-kira? Nah, kalau kan, mengapa kok harus berbentuk makanan? Ini harus ada klarifikasi. Karena belakangan begini Pak, banyak orang suka bid'ah itu. Makan minum tempat orang mati haram. Kalau bapak-bapak mengharamkan, jangan ngopi itu. Membawa besek dari tempat orang mati haram. Kalau bapak-bapak mengharamkan besek, nanti seandainya dapat besek, jangan dibawa pulang. Tinggal di kursi masing-masing. Biar saya yang ngangkutin pulang Pak. Muat mobil saya itu. Jadi saya perlu penegasan. Apalagi begini, banyak masyarakat kita ini kan nggak pernah mondok. Kadang-kadang dia dapat pelajaran kayak gitu, mulai haram tahlilan, haram yasinan, haram besekan. Karena ngajinya dari YouTube itu. Ngajinya dari Google. Nah ini perlu diklarifikasi. Jadi Imam Taus berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an
fakanu yustahabbuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati ditanya paling singkat di kuburnya 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu. Jadi sedekah makanan yang dekat betul dengan pasca penguburan itu untuk menolong ahli kubur agar dia mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu maksudnya sedekah yang dikeluarkan tersebut. Maka kemudian kita konfirmasi ke hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha." Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Walam tus, dia tidak wasiat apa-apa, tidak pesan apa-apa. Wa adunnuha law takalamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Iya juga, Pak. Orang mati tuh kalau masih bisa WA, japri dia. Tolong gena sedekah atas nama Bapak. Jadi orang mati kalau bisa pulang lagi dia ingin sedekah. Orang mati kalau bisa hidup lagi dia ingin sedekah. Orang mati kalau bisa ngomong dia ingin sedekah. Nyuruh keluarganya. Betul kata Nabi? Maka saya tanya ya Rasul, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku yang sudah dikubur itu bisa mendapatkan manfaat pahalanya bila aku sedekah yang pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am ya tasaddaq anha. Sedekahlah atas nama ibumu karena manfaatnya sampai kepadanya. Hadis ini sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Lantas dia bertanya lagi. Sahabat ini namanya Sa'ad. Ya Rasul, ayo sedekati afdol. Apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikanlah air minum. Makanya kalau terkait dengan sedekahan pasca kematian, bahasa orang sekarang enggak ketang air minum keluarkan. Beli. Tripanca, enggak apa-apa lah nyebut merek ya. Ini mau masuk YouTube soalnya Pak. Nanti YouTube saya ditonton, di subscribe ya Pak ya. Biar viral kayak yang lain-lain itu. Jadi beli Tripanca. Beli Grit misalnya. Nah Grit ini asli Lampung kalau Grit ya. Beli Grit, beli Aqua. Ya kalau enggak kebeli, rebus air sumur. Hidangkan. Ustadz, gasnya lagi habis. Ya sudah, enggak usah direbus air sumurnya, langsung tuangin ke gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong enggak ada yang mau minum nantinya. Takut anyang-anyangan. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya kalau cuman air minum mah sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa? Fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Jadi menghidangkan makanan terkait dengan sedekah orang wafat boleh. Istrinya Ja'far, suaminya meninggal, dia nyembelih kambing. Ini yang dekat dengan penguburan loh Pak. Apalagi sudah 40 hari. Apalagi sudah 100 hari. Apalagi sudah setahun. Apalagi sudah ngehol kedua, ngehol ketiga. Apalagi sudah 1000 hari. Nabi pernah menyembelih seekor kambing. Bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syatah. Kata Aisyah, Rasul nyembelih seekor kambing, fayaqul, kemudian beliau bersabda, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Jadi bagikan kambing ini dagingnya, sedekahkan kepada kerabat teman dekatnya Khadijah, sedekah atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Dulu adalah orang Lampung kalau nenek meninggal nyembelih sapi. Emang sudah disiapkan. Kakek meninggal nyembelih kebo. Nabi Khadijah wafat sedekah seekor kambing. Bukan terkait dengan korban, sengaja sedekah.
yang pahalanya untuk orang yang wafat meninggal dunia. Jadi ini sebetulnya perlu klarifikasi. Karena ada orang-orang yang mengharamkannya. Di Facebook itu ada tulisan begini: ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Bapak-bapak kalau sudah cuman baca judulnya saja langsung berhenti tahlilan. Jangan judulnya yang dibaca itu, tapi baca isinya. Begitu dibaca isinya, dalilnya cuman satu. Innal mauta yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya orang mati diazab gara-gara tangisan ratapan keluarganya. Ini sebetulnya bukan dalil larangan tahlilan, larangan meratap. Dalam syarahnya saya baca, ratapan itu apa? Orang Arab kalau suami meninggal menampar-nampar wajah, memotong secara acak rambut dan merobek-robek pakaian. Bu Erna kemarin gitu nggak ya? Enggak kan? Enggak, langsung gundulin rambut, cedutin pala ke dinding, umpama nampar wajah, merobek pakaian. Di sini saya lihat tidak ada yang begitu. Kita santai saja, tidak ada yang menampar wajah, tidak ada yang merobek pakaian. Jadi bukan terkait dengan tahlilan, itu terkait dengan meratapi orang yang wafat meninggal dunia. Dan repotnya lagi Pak, orang yang gampang membid'ahkan itu kadang mondok aja nggak pernah. Tiba ditanya lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang berikutnya, mengapa malam ini kita membaca Yasin? Saya sering ditanya, Ustadz ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Jawabnya begini Pak, tak ajarin. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor urut hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Oh ini mantep banget nih Pak. Jelas hadisnya, ulama mensahihkannya, jelas dalilnya. Makanya orang yang melarang baca Yasin buat orang mati harus kuat dalilnya. Dalil itu harus diantem dengan dalil. Apalagi ada kaidah yuqaddimul mutsbitu 'alan nafi, dahulukan dalil yang memerintahkan daripada dalil yang meniadakan. Walaupun kita ini enggak arogan lah Pak. Kan kita ini ngotot ngebela amal sendiri. Kalau kita punya amal disalahkan orang, ngotot boleh ngebela diri. Tapi jangan nyalahin orang. Makanya saya ini enggak kaku. Orang mau yasinan buat orang mati bagus. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati ya nggak apa-apa, memang bukan kewajiban. Kita yang demen Yasinan nggak perlu ngejelek-jelekin mereka yang nggak suka Yasinan. Mengapa demikian? Karena kalau orang nggak yakin jangan dipaksa, percuma juga. Ya kayak kita hidup bertetangga lah. Kita kalau ngurus rumah tangga kita sendiri, mati saja mati syahid. Mati membela rumah tangga itu, mati syahid. Motor kita mau dibegal, kita ngelawan begal, ditembak begal, mati syahid. Orang yang mati karena membela hartanya mati syahid, kata Nabi. Orang yang mati karena membela keluarganya mati syahid. Kalau kita ngurus rumah tangga kita sendiri itu ibadah. Tapi kalau ngurusin rumah tangga tetangga, jangan. Makanya ada pepatah pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira Pak? Kena bacok, kena macam-macam.
Ini kan pepatah pasaran, tapi masuk akal. Dalam beragama juga begitu kan. Kita ngurus amal kita sendiri, ibadah bagi kita. Daripada ngurusin amal orang. Makanya kita ini enak Pak, berislam tuh enak. Kan kita nggak mungkin satu manhaj, nggak mungkin satu fikrah, nggak mungkin satu gaya. Peci aja macam-macam modelnya, baju macam-macam. Ada yang seneng gamis, ada yang seneng koko. Kalau koko ya jadi Cina berarti kan. Kalau gamis ya dari Arab. Terserahnya, yang penting nutup aurat. Jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Perbedaan pendapat itu sangat wajar sekali. Hidup jadi rileks. Karena yang namanya orang Islam itu apapun madhabnya, apapun manhajnya, bagaimanapun penampilannya, mudah-mudahan masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Memang yang sering bahaya itu begini Pak. Orang yang sedikit tahu, tapi merasa paling tahu. Baru melek. Kan ada ceritanya Mukidi, orang desa merantau ke kota. Sampai di kota kaget, Mukidi rumahnya gede-gede semua. Pas Mukidi jalan-jalan ke kota, di tengah kota ketemu kantor bank. Di kantor bank di kacanya ada tulisan open. Mulai kaget Mukidi, Masya Allah, open gede tenan. Ne open sak mene koyo apa bolune kata dia. Kebayang kuenya itu Pak, serakah orang kota, open aja gede-gede. Bininya di kampung dijinjing opennya. Lagi melototin tulisan open, ada turis yang dari luar negeri kulit putih itu mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Turisnya noleh, ngomong apa orang itu. Masuk saja dia. Sama Mukidi ditungguin, pengen tahu keluarnya jadi apa itu. Setengah jam kemudian keluar Pak. Begitu keluar, yang keluar negro dari Afrika. Kata Mukidi, welah dalah mas, wis tak kandani mau gosong awakmu. Mukidi. Artinya mengapa orang-orang di media sosial bikin anekdot kayak gituan? Satu sisi ya buat lucu-lucuan, tapi sisi lain kan ada hikmahnya. Bahaya sedikit tahu itu, apalagi baru melek, seperti kata dalam tempurung. Maka hidup beragama ini paling enak kita hidup bijaksana. Toleransi dengan perbedaan pendapat, jangan menyalahkan orang lain. Nah, kalaupun kita malas betul baca Yasin buat orang mati, baca Al-Fatihah jadilah. Nah, ini saya ajarin yang singkat Pak. Karena sibuk kerja misalnya, tapi jangan lupa tiap hari mendoakan orang tua sudah meninggal itu. Habis maghrib misalnya kita baca Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Karena Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Itulah multifungsinya Al-Fatihah. Kita baca di sholat, memang dia rukun sholat. Nggak sah sholat orang kalau nggak baca Fatihah. Dan nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, ngulang sholatnya. Saking luar biasanya Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu dibacakan buat orang mati, bagus. Dibacakan buat yang sedang sakit, doa, ruqyah, bagus. Dibacakan buat yang sedang kesurupan, bagus. Dibacakan buat anak kita yang sedang merantau, entah kuliah, entah sekolah, entah mondok, bagus. Nggak bisa Pak anak dikontrol dengan ditelepon terus. Anak lebih pintar bohongnya. Nak jangan pacaran, iya. Nak jangan deketin cewek, iya. Padahal lagi sama ceweknya tuh. Jadi kalau anak pengen selamat, nggak neko-neko, nggak narkoba, bacakan terus Fatihah. Nggak perlu ditelepon terus. Orang berangkat haji umrah kita bacakan Fatihah, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu di dalam tak ajarin kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet ngomel aja kerjaannya, deketin jidatnya itu Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya itu. Kalau enggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Karena sudah ngagetin dia. Al-Fatihah itu multifungsi. Makanya Nabi bersabda kepada Aisyah, Aisyah kata Nabi, kalau kamu yang mati duluan, aku akan doakan engkau dengan Al-Fatihah ini. Enggak hafal Pak. Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu umpama. Enggak hafal doa buat ahli kubur. Khususon
liruh, sebutin nama bapak ibunya, bacakan Al-Fatihah, jadilah. Al-Fatihah merupakan doa yang paling utama. Makanya kalau ke kuburan, ya jangan cuman bawa arit, ngebersihin rumput, Yasin gak dibaca, Fatihah juga enggak, selonong boy pulang. Ziarah ke makam mertua. Mertua tuh manggil dari kubur, "Oi, mantu saya deng." Cuman nggak kedengaran tuh, Pak. Gua nggak butuh alit ero. Gua butuhnya doa lo. Makanya minimal Fatihah. Ya kalau bisa dipanjangin dikit, kulhu 11 kali. Kalau kata Imam Hambali, beliau mengutip riwayat, kalau membaca kulhu 11 kali di kubur, bukan cuman orang tua kita yang dikubur mengucap terima kasih. Semua ahli kubur di sana mengucapkan terima kasih kepada kita. Mereka mendengar bacaan kita, cuman nggak bisa jawab. Ya kalau ngejawab juga kan bahaya. Nggak jadi ziarah kuburnya, Pak. Suara apa yang ngaung-ngaung dari dalam kuburan itu? Fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Dia mendengar walaupun dia tidak mampu menjawabnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, itu sunnah sekali. Sampai-sampai Imam Syafi'i berfatwa, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Sangat disukai membaca di samping kuburan itu ayat atau surat tertentu dari Al-Quran. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Apabila dihatamkan Quran semuanya itu lebih baik lagi. Ada beberapa orang yang mengharamkan baca Quran di kubur. Apalagi bapak-bapak ke Mekah atau Madinah, kita biasa ziarah ke Baqi', samping Masjid Nabawi. Perempuan tidak boleh masuk, yang masuk kan laki-laki. Ada papan gede pengumuman, Pak, Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 itu jelas tertulis, dilarang, dalam kurung diharamkan membaca Al-Quran di perkuburan, di pemakaman. Gara-gara nih papan orang Indonesia pulang dari Mekah langsung mengharamkan baca Quran di kubur. Saya tegaskan sama bapak-bapak, nggak punya dalil orang yang melarang baca Quran di kubur itu. Dulu di Mekah, Madinah baca Quran di kubur. Sekarang aja sejak Wahabi berkuasa dilarang baca Quran di kubur. Mereka mengharam-haramkan kijing, makom Nabi pakai kijing. Boleh-boleh saja asal tidak berlebihan. Apalagi di tanah pribadi. Kalau di tanah pemakaman umum ya jangan. Walaupun saya tegaskan kijing nggak ngaruh sama ahli kubur, yang ngaruh doa kita. Ada hadis seorang sahabat membaca Quran pakai tenda biar hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Separuh baca Quran dia sadar, oi kuburan semua. Dia tutup Al-Quran langsung mencari Nabi. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Musibah yang engkau alami. Aku membaca Quran, ingin sampai hatam tapi nggak jadi. Karena aku baru menyadari kalau itu pemakaman semua. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah membaca Quran di kubur? Senyum Nabi. Kata Nabi, kamu pulang lagi ke kuburan tadi. Lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai. Karena bacaan mendatangkan keselamatan dan ketenangan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Sunan At-Tirmidzi juz yang kelima halaman 289 bi isnadin hasanin sahihin, dengan isnad hasan sahih. Jelas dalilnya. Dan orang yang enggak mau baca Quran di kubur itu, yang mengharamkan satu pun enggak punya dalil. Saya sudah nanya soalnya. Syekh, kata saya, antum kan, pakai antum nih Pak, antum kan mengharamkan baca Quran di kubur. Nah kami mengamalkan, ini kitab kami, saya bawa kitabnya Sunan Tirmidzi juz yang kelima, jelas hadisnya. Nah sampean punya dalil enggak? Nanti itu bahasanya. Maka lantas kemudian dia bacakan hadisnya. Kata dia, la taj'alu qabri idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburku idan, tempat perayaan atau pesta. Wa masjidan, dan masjid tempat sholat. Ya iyalah, masa iya dong. Itu bukan larangan baca Quran di kubur, itu larangan pesta di makam. Kira-kira boleh nggak Pak ngundang trio macan di kuburan? Suruh nyanyi iwak peyek nasi jagung, dilaknat kita. Jangan sekali-kali hajatan di kuburan Pak, bahaya. Wa masjidan, atau menjadikan kubur sebagai masjid. Zuhur bukannya ke masjid, malah kita sholat di makam. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau antara makam dengan masjid ada batasnya, boleh. Masjid Nabawi di dalamnya ada makam Nabi Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma. Makam para wali ada batasnya, ada pesariannya, ada pemakamannya, ada masjidnya.
Yang penting bukan di atas kuburan. Nah, kalau kuburan kotor tadi seperti yang ditanyakan, bersihin. Mana anak cucung ini nggak pernah ziarah. Namanya ziarah kubur itu bukan baca Yasin di malam Jumat saja. Nabi itu Bapak Ibu ziarah kubur tiap malam Jumat, tiap malam Jumat. Jadi Nabi ziarahnya bukan siang, malam Jumat. Cuman orang Indonesia ini penakut. Kalau malam Jumat ke kuburan, takut keluar nini pelet sama mak lampir. Makanya orang Indonesia milihnya bukan ke kuburan tapi membaca dari rumah. Tapi harus sering-sering diziarahi kuburan tersebut. Ziarah ke makam orang tua adalah bagian daripada ibadah. Ini penegasannya. Baik, yang berikutnya saya tambahkan sedikit lagi. Di balik peristiwa wafatnya Bapak Dedi Junaidi, ada peringatan bagi kita yang masih hidup ini bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa lari dari kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya kematian yang akan menjumpai kalian. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian kita. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajalnya. Maka pilihan kita ini bukan kabur dari kematian. Makanya kasih rumus ya Pak. Mengapa kita mencegah corona? Pakai prokes ya, protokol kesehatan, protokol medis. Itu bukan biar nggak mati, biar sehat. As-sihatu khairum minal ghina. Karena sehat itu lebih baik daripada kaya. Betul nggak kira-kira? Udah kaya raya kita kalau penyakitan kan nggak enak. Mending rumah geribik tapi makan nasi sekali 3 piring, sayur nangka, ikan asin, sambal terasi, lalap jengkol. Mantap Pak, nggak penyakitan. Daripada rumah mewah makannya tiwul segenggam. Benar itu, asihatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Jadi kita ini menjaga kesehatan bukan karena takut mati, biar tidak sakit. Karena sakit itu nggak enak. Kalau sakit nggak bisa tahajud kita, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran banyak-banyak. Kalau masalah ajal, yang sehat mati aja banyak. Dan rata-rata begini Pak, umat Nabi ini akan dimatikan pada hari kelahirannya. Ini hari apa ini? Sabtu ya? Malam Minggu, besok Minggu. Ada nggak yang lahir hari Minggu Pak? Kalau ada siap-siap, jangan-jangan besok matinya gitu. Akan dimatikan pada hari kelahirannya. Dan enak, saya kasih clue-nya ini. Biar bapak-bapak siap-siap ya. Orang Islam itu kan Allah kasih tanda kematiannya. Makanya Nabi itu dicabut nyawanya, yang pertama kali mati kan telapak kakinya, melengkung. Makanya ini ilmu. Kalau telapak kaki sudah melengkung, umurnya paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing Pak. Nah, kalau sudah melengkung ya 3 hari lagi. Maksimal itu maksimal. Jangan-jangan besok. Walaupun masih bisa ketawa sekarang. Terus begini, ini ada kaitannya sama corona sebetulnya. Orang yang sudah mau mati itu dicabut kelezatannya. Jadi lidahnya terasa baal, hambar, campah. Minum apapun gak berasa segar. Nah, kopi itu ada rasanya gak? Itu kuenya itu Pak, masih ada rasanya. Kalau hambar, 3 hari lagi. Bahkan ngerokok Pak, ini bisa ngecek. Orang yang sudah mau mati, asapnya itu gak ngebul lagi. Malah turun ke bawah. Makanya bapak-bapak kalau ngudut kok asapnya turun ke bawah. Nah, 3 hari lagi nih kayaknya. Asap aja gak mau terbang lagi. Cobalah Pak, kalau di rumah sakit kan infus aja gak masuk. Orang yang sudah mau mati, tusuk jarum infusnya nggak mau jalan. Sudah nolak dia. Karena rezekinya sudah dicabut. Itu tanda-tandanya biar siap-siap. Bahkan tulang belakang ini berubah. Biasanya kan tegak, melengkung. Orang yang sudah mau mati lepek dia. Rata dengan lantai kalau terlentang. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender ya. Kalau nggak bisa tegak lagi ya siap-siap. Makanya kita ini bisa memilih mati husnul khotimah Pak, karena Allah kasih tandanya. Baik, saya tambahkan penegasannya begini. Kita nggak bisa lari dari kematian.
Tapi kita bisa memilih mati husnul khotimah. Jadi ajal itu pasti, caranya pilihan. Ada yang mau matinya lagi sholat, ada yang matinya lagi dangdutan, ada yang pengen matinya bunuh diri, itu pilihan. Tapi ajalnya takdir dari Allah. Cara matinya adalah pilihan. Makanya mudah-mudahan kita wafatnya husnul khotimah semua. Allahumma amin. Seperti contoh misalnya di Malabar ya Pak, Perumnas W. Halim. Itu meninggal di sujud terakhir sholat subuh. Dia bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang hebat, orang biasa. Tapi nggak pernah jahat sama tetangga. Orangnya baik Pak, rajin sholat. Nggak neko-neko, nggak banyak omong. Meninggal dunia sujud yang terakhir dalam sholat subuh. Allahu Akbar. Di Teluk, ustadz lagi mimpin doa meninggal dunia. Bapaknya teman saya, Ustadz Sofwan nama teman saya itu. Lulusan Mesir bapaknya, lagi mimpin doa meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin dari Malang lagi ceramah meninggal dunia. Waduh, saya jadi pengen kalau ceramah mati gitu. Tapi jangan sekarang ya Pak. Kalau sekarang bini saya masih muda soalnya. Iya, laki-lagi dia. Masih banyak yang butuh ceramah kalau sekarang. Ada yang lagi ngaji tilawah Al-Quran meninggal dunia. Lagi sholat kan di YouTube itu meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya kalau kita nggak bisa kayak gitu umpaman, nggak bisa. Kita bisa memilih cara kedua. Apa itu? Wa taubatan qoblal maut. Sempat bertobat sebelum mati. Karena Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi. Kalau itu takdirmu ya Allah, aku yakin umatku masuk neraka semua. Nggak sempat mereka bertobat. Ya sudah, kata Allah, jangan nangis. Setengah tahun. Jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu baru tobat sebulan mau mati. Ya sudah, kata Allah, kalau kayak gitu ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah di antara umatku itu seminggu lagi mau mati baru tobat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Itu orang permata biru. Malam ini tobat, besok mati Pak. Gara-gara malam ini dengerin ceramah, besok mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu Muhammad kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Tapi ya Allah, kata Nabi, boleh nggak minta sekali lagi? Aku nggak akan minta lagi habis ini. Mohon pepetkan lagi. Oke, kata Allah, kalau peribahasa kitanya, kamu nggak boleh minta lagi. Ini permintaanmu yang terakhir. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Allahu Akbar. Hanya 1 detik sebelum ajal itu Pak. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat sambil nangis. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah Pak. Itulah beruntungnya jadi orang Islam. Makanya saya ini bertekad dalam diri saya menghapus kebencian sama siapapun. Marah boleh Pak, karena marah itu kan letupan emosi. Di empat malah stroke malahan. Marah boleh. Jadi jangan terlalu kecewa dengan orang sedang marah. Misalnya tetangganya lewat depan rumah agak gimana begitu, jangan suudzon Pak. Jangan-jangan dia habis berantem sama bininya. Itu kan letupan emosi. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ibu-ibu di belakang itu ngambek boleh, benci jangan. Karena begini, mengapa kita nggak boleh benci? Benci penyakit hati. Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Kita sendiri belum tentu masuk surga. Ya nggak kira-kira? Maka dalam hidup ini hapuslah semua kebencian. Jangan jadi haters. Menderita kita kalau menjadi pembenci. Suka nggak suka, like and dislike itu pilihan. Tapi membenci itu jangan, itu persoalan. Apalagi membenci sesama saudara muslim. Saya ambil contoh satu lagi, dikit lagi saya minta waktu ya. Saya ambil contoh sederhana Pak, Jupe. Tahu Jupe enggak?
Julia Perez. Jupe itu jangan-jangan masuk surga. Kalau Jupe masuk surga, nanti bapak-bapak kaget. Pas Pak Aizor masuk surga ketemu Jupe. Ini Jupe ya, iya ini Bang Aizor, kenal ya. Apa pernah ketemuan gitu. Kan Pak Aizor yang menjadi kaget. Lu kok lu bisa masuk surga? Ya bisa lah, surga punya Allah kata dia. Enggak, lu kan mantannya Gaston Castanyo. Tapi kok bisa kelakuan lu udah ketahuan di dunia, tapi kok masuk surga? Ceritanya begini kata Jupe, saya kan kena kanker. Berobat sampai luar negeri, duit habis, tapi penyakit enggak sembuh-sembuh. Nah kan penyakit kanker itu menghapus dosa. Jangankan kanker, Pak. Jangankan diabetes, jangankan penyakit parah yang lain, pening pala saja menghapuskan dosa 40 hari. Makanya kalau bisa kita ini sakit pala 40 hari sekali. Antemin bodrek sakit pala lagi 40 hari berikutnya, antem paramek nggak apa-apa, ngapusin dosa. Nih Jupe ini kena kanker. Begitu pulang kata malaikat, Jupe, duitmu habis. Kalau lu mati sekarang nih dosamu lagi habis. Dikafarat karena penyakitmu. Kamu tinggal tobat saja, kamu mati tanpa dosa. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu ketemu lagi sama Gaston Castanyo, maksiat lagi kamu. Kamu bisa mati su'ul khotimah kata Jupe. Ya sudahlah malaikat, cabut sekarang nyawa saya. Dicabut nyawanya, Jupe mati tanpa dosa, makanya masuk surga. Ini cerita saya ya Pak ya. Bener enggaknya saya enggak tahu. Ini cuman umpama. Akhirnya Jupe nanya sama Pak Aizor, Bang Aizor kok baru nongol sekarang? Iya gua telat. Mampir soalnya. Mampir kemana ya? Ke tetangga sebelah. Emang di sebelah ada apa? Ada trio macan. Lagi nyanyi uak peyek dalam neraka umpama. Tapi jangan diaminkan Pak, nanti beneran loh. Kita doakan Pak Aizor langsung masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya. Kesimpulannya mudah-mudahan Bu Ernawati dan anak-anak diberikan kesabaran. Imra'atan idza mata zaujuha walam tatazawwaj. Wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak kawin lagi masuk surga. Tapi ini hanya untuk janda ya Pak. Duda nggak dihitung. Allah tuh tahu banget kalau duda itu nggak tahan ya. Ini hanya buat janda yang ditinggal mati suami. Subhanallah. Setuju banget tuh ibu-ibu. Sekilit katanya ya. Sekilit. Setuju banget ya. Janda ditinggal mati suaminya dan dia bersabar. Anak-anak diurus. Anak-anak nggak kocar-kacir masuk surga. Maka benar pepatah orang dulu. Kalau ayam mati jagonya, anak ayam anteng. Dihimpun oleh induknya. Tapi jangan kebalik, anak ayam mati induknya bisa kocar-kacir. Karena jagonya kanji lagi soalnya. Walaupun gak semua Bapak Ibu. Baik, demikian sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.